Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pengganti pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Sofwan Nugraha. Dan di video ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Materi tentang kalimat efektif ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya yang membahas tentang kalimat. Jadi di pertemuan lalu kita pernah membahas tentang pola atau struktur kalimat, mulai dari pola dasar, ya, dari struktur paling dasar yang ada subjek dengan predikat, kemudian fungsi-fungsi unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang transitivitas verba, kemudian ada lagi tentang jenis kalimat, mulai dari kalimat tunggal, kalimat majemuk, majemuk bertingkat, setara, ya, kalimat inversi, pasif, aktif, dan sebagainya. Nah, semua pengetahuan tentang kalimat itu akan kita gunakan dalam menganalisis keefektifan kalimat. Ya, jadi tentang kalimat efektif kita akan membahas tentang apa itu sifat efektif dari kalimat dan seperti apa kalimat yang disebut kalimat efektif. Oke, pertanyaannya, kalimat efektif itu apa? Kalau kita definisikan secara ringkas sekali, ya ini definisinya definisi ringkas sekali. Kalimat yang mampu menyampaikan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan, ya, dengan baik, benar, dan efisien. Jadi ada 3 kata kuncinya, ya, baik, benar, dan efisien. Nah, di sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa kalimat itu kumpulan kata-kata, ya, bersifat predikatif, artinya dia minimal memiliki fungsi subjek dan predikat. Kemudian dia menyampaikan satu gagasan utuh. Nah, gagasan utuh itu, ya, gagasan utuh itu harus, kalau di kalimat efektif, harus gagasan yang baik, artinya mampu tersampaikan dengan cara yang tepat, kemudian dengan struktur yang benar, ya, dan menggunakan jumlah kata yang efisien. Efisien itu berarti hemat. Nah, jadi ada 3 ciri utamanya, yaitu menggunakan kata-kata yang baik, artinya sampainya itu tidak keliru. Jadi kalau dibilang A ya A, dibilang B ya B. Jangan sampai orang maksudnya A, yang kita pahami malah C atau F. Itu kan udah lewat, ya. Artinya kalimat efektif itu tidak bisa bersifat ambigu. Dia tidak boleh mengakibatkan munculnya makna ganda. Kemudian selain itu dia harus benar secara struktur. Ya, benar secara struktur. Artinya kalau ada pola kalimat minimal ada subjek predikat, ya kalimat efektif juga harus begitu. Dia harus minimal terdiri dari subjek dan predikat. Apabila tidak punya subjek berarti belum jadi kalimat dan otomatis tidak mungkin pula bisa disebut sebagai kalimat efektif. Begitu. Kemudian bukan hanya masalah ada subjek dan predikatnya. Kadang-kadang kalimat itu ada yang subjeknya ganda. 2 subjeknya. Dan karena subjeknya ganda mengakibatkan kegagalan fokus kalimat. Kalimat itu harus fokus. Jadi harus jelas siapa yang diomongkan. Nah, kalau tidak ada subjek atau subjeknya ternyata lebih dari 1, otomatis dan tidak dihubungkan, ya, subjek itu bisa saja lebih dari 1, cuman tidak ada penghubungan yang jelas, akibatnya muncul 2 subjek yang ditunjuk, perujukannya 2 subjek, dan itu menjadi kalimat tidak efektif. Termasuk apabila predikatnya menjadi ganda dan tidak dihubungkan dengan baik. Nah, itu ya intinya kita bermain di struktur. Ya, apabila ada kekeliruan struktur baku, maka di situ pula muncul ketidakefektifan kalimat. Terakhir, ada yang namanya efisiensi. Artinya kita juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang boros. Jadi membuat kalimat efektif itu harus diperhitungkan baik-baik jumlah katanya. Perlukah kata itu muncul? Kalau tidak perlu, ngapain dipakai? Atau kata itu sudah diwakili dengan makna kata lain yang maknanya juga sama, misalnya. Kayak misalnya penjamakan, itu kan yang paling sering di kalimat efektif itu kan masalah penjamakan. Penjamakan itu berarti penyataan jumlah benda yang lebih dari 1, plural, ya. Kalau di bahasa Inggrisnya plurality. Masalah pluralitas itu kan kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris betul kita menggunakan penanda jamak dan kata bilangan jamak di depan, articles jamak di depannya. Ya, misalnya ada kalau di bahasa Inggris kan kita misalnya di depannya pakai di belakangnya misalnya kata bendanya buku, jadi dia harus book. Sementara kalau di depannya ada articles yang menandakan jumlah lebih dari 1 kayak some, many, dan lain-lain,
otomatis di belakang kata bendanya juga harus dibuat jadi bentuk jamak, ditambahin S. Jadi penandanya 2 kali. Tapi kalau di bahasa Indonesia nggak seperti itu. Cukup 1 penanda jamak itu sudah berlaku untuk noun-nya. Nah, jadi dan itu sering orang lupa atau mungkin keliru, sehingga muncullah bentukan seperti banyak anak-anak, semua orang-orang, ya, setiap siswa-siswi. Padahal sudah ditandai 1 kali jamak, tidak perlu dijamakkan berkali-kali. Nah, intinya di situ ya, satu, ada gagasan yang baik, kemudian strukturnya benar, dan dia hemat secara jumlah kata. Nah, jadi kalimat efektif itu selain itu ya, definisi di atas, kalimat efektif juga biasa diistilahkan sebagai kalimat yang baik dan benar. Nah, baik dan benar itu tadi sudah ya. Jadi benar itu kurang lebih secara kaidah, benar secara kaidah, artinya dia menggunakan kaidah yang berlaku. Maka perhatikanlah bagaimana tata tulisnya. Ya, hurufnya betul tidak, ejaannya. Ya, termasuk kalau dia misalnya menggunakan singkatan, dia menggunakan kaidah singkatan yang baik atau tidak, penulisan tanda bacanya benar apa tidak, itu termasuk di situ. Ya, terus bentukan kata, jangan sampai menggunakan kata yang tidak baku. Kemudian tata bahasa atau struktur kalimat. Nah, kemudian dia juga harus baik. Baik itu artinya menyampaikan gagasan dengan jelas dan efektif, efisien. Ya, kalau hemat udah ada di atas, berarti kita masukkan saja di sini. Oke, kurang lebih itulah definisinya kalimat efektif. Kemudian supaya mudah mengidentifikasi apa itu kalimat efektif, kita bisa lihat beberapa ciri-ciri. Ya, oleh siapa namanya? Amran Tasai ya, dan Zainal Arifin pernah menjelaskan beberapa ciri kalimat efektif. Pertama, itu tentang kesepadanan. Ya, kesepadanan. Ini berkaitan dengan yang namanya ada atau tidaknya subjek dan predikat. Ya, dan erat tidak hubungannya subjek dan predikat itu. Jangan sampai subjeknya ganda, tapi tidak jelas siapa yang jadi subjek utama. Atau predikatnya ganda, terus tidak jelas yang mana predikat betulannya. Ya, atau mungkin bisa saja subjeknya hilang atau predikatnya hilang. Kedua, tentang keparalelan. Artinya kesejajaran antara kalimat itu dengan kalimat yang lain. Ya, jadi kalau kalimat yang satunya sudah baku, yang lain juga ikut dong baku. Makanya dibutuhkan yang namanya konsistensi. Dan ini ciri khas di kalimat teks karya ilmiah itu ya, dia harus memiliki konsistensi gaya bahasa. Jadi jangan sampai di awal karya ilmiah kalian ngomong akrab, ternyata di bawahnya malah baku, atau di depannya baku, di bawahnya malah jadi akrab. Itu nggak konsisten. Kemudian ketiga, ketegasan. Ketegasan ini berarti fokus jelas. Fokus itu berarti siapa subjeknya, itu jelas. Keempat, kehematan. Kemudian kelima, kecermatan. Kecermatan itu berarti milih katanya benar, cocok untuk konteksnya. Ya, karena teman-teman ingat ada istilahnya itu yang namanya, terutama tentang penggunaan istilah ya, ada istilah umum, ada istilah khusus atau istilah tematik yang dia punya topik sendiri, itu harus digunakan dengan baik. Termasuk pemilihan konjungsi, kata sambung. Banyak orang yang keliru pakai kata sambung. Harusnya kata sambungnya tentang hubungan syarat malah jadi perandaian, atau perandaian malah jadi syarat, atau hubungan syarat malah jadi perbandingan. Itu tertukar-tukar sering. Keenam, tentang kepaduan. Ya, kepaduan itu berarti antara unsur di dalam kalimat itu berhubungan dengan baik, terutama kalau kalimatnya kalimat jenis majemuk. Kalimat majemuk itu harus diperhatikan konjungsinya, karena seringkali konjungsi itu mengakibatkan kesalahpahaman atau kesalahan makna. Bahkan yang sering kejadian malah kesalahan struktur. Karena salah struktur akhirnya menjadi gagal menjadi kalimat efektif. Ketujuh, tentang kelogisan. Nah, ujung-ujungnya memang nanti larinya ke logis. Ya, masuk akal. Logis itu masuk akal. Artinya kalimatnya tidak bikin kalimat yang cenderung denotatif, apalagi kalau di karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan dia harus sifatnya bahasanya bahasa denotatif, tidak boleh pakai bahasa konotatif atau kayak bahasa kiasan. Ya, saya pernah dapat tuh skripsinya senior kalian tuh yang nantilah dikasih contoh ya, ada contohnya di situ. Lucu juga dia menulis kayak begitu.
Nah, dari ciri-ciri kalimat efektif ini nanti kita bisa membuat beberapa apa ya? Kita sebut saja mungkin dia rangkuman, problematika. Supaya kita kan di sini masuk ke aplikasi praktis ya tentang tata bahasa Indonesia. Jadi mulai di kalimat efektif dan seterusnya kita akan sudah masuk ke aplikasi praktisnya tata bahasa Indonesia. Jadi bukan cuma membahas mana subjek, predikat, keterangan dan mau diapain itu. Kalau udah tahu yang namanya subjek, predikat mau diapain, ya kita aplikasikan kepada penggunaan berbahasa yang baik. Nah, di sini nanti kita rangkum problematikanya. Oke, kita mulai. Problematika kalimat efektif itu ya biasanya berhubungan erat sekali dengan masalah struktur kalimat. Nah, sekarang coba kita ingat lagi kembali ciri-cirinya kalimat. Apa itu ciri-cirinya kalimat? Satu, kalimat itu minimal terdiri dari 2 kata. Kenapa minimal 2 kata? Karena yang namanya kalimat itu bersifat predikatif. Ingat ya, kalimat itu kumpulan kata-kata yang membentuk satu konstruksi atau satuan bahasa yang sifatnya predikatif. Artinya, apa itu predikatif? Predikatif itu berarti dia punya subjek dan dia punya predikat. Nah, subjek dan predikat itu tidak bisa dijabat oleh satu kata yang sama. Jadi satu kata itu maksimal menjabat satu jabatan atau fungsi. Nah, kalau misalnya satu fungsi, misalnya subjek, itu harus minimal dipegang oleh satu kata dan predikat minimal satu kata, otomatis di situ ada minimal 1 tambah 1 jadi 2 kata. Makanya dikatakan syaratnya apa? Cirinya minimal terdiri dari 2 kata. Karena satu harus jadi subjek dan satu jadi predikat. Kumpulan kata yang terdiri dari 2 kata saja belum tentu disebut predikat, belum tentu disebut kalimat. Ketika apabila 2 kata itu hanya menjabat salah satu dari 2 fungsi ini. Misalnya ada 2 kata yang sama-sama menjabat subjek. Misalnya ada deretan kata ibu dan saya. Dibacanya ibu saya. Ini baru jadi subjek. Ibu saya ngapain? Kan bertanya gitu. Ibu saya ngapain? Oke, ini udah jadi subjek. Nah, predikatnya mana? Karena tidak ada predikat, kita tidak bisa melengkapi kalimatnya. Ibu saya titik-titik, ya ngapain ibumu? Ya kan? Atau misalnya kita tiba-tiba ngomong sedang tidur. Sedang tidur ini ada kata kerjanya di sini. Nah, ini bisa saja jadi predikat. Tapi pertanyaannya, siapa yang sedang tidur? Kan orang bertanya, sedang tidur. Siapa yang sedang tidur? Saya, dia, kamu, atau siapamu? Nggak tahu. Nah, karena ada belum kelengkapan inilah, maka disebut kalimat itu belum lengkap. Makanya disyaratkan harus minimal ada subjek dan predikatnya. Kemudian, ketiga, yang namanya kalimat itu juga harus mengandung gagasan utuh. Nah, di mana letaknya gagasan itu? Gagasan itu ketika ada hubungan antara subjek dan predikat. Hubungannya apa? Bisa saja subjek yang jadi pelaku. Pelaku dari apa? Dari predikat. Misalnya, ibu saya sedang tidur. Berarti siapa yang melakukan sedang tidur? Jawabannya kan ibu, yaitu subjek. Nah, atau predikat. Predikat itu adalah hal yang dilakukan oleh subjek misalnya. Jadi, apa yang dilakukan ibu saya? Ibu saya sedang tidur. Kan jawabannya begitu. Nah, itu disitulah ada gagasan utuh ketika ada keterkaitan antara si subjek dengan predikat. Subjek jadi fokus, yang diomongin predikat ngapain. Kan gitu. Keempat, kalau misalnya di kalimat lisan, kalimatnya lisan berarti intonasinya lengkap atau final. Nah, final itu artinya kita sudah bisa membedakan kalimat ini jenisnya berita, tanya, atau perintah. Kalau di kalimat lisan kan kita tidak bisa lihat tanda bacanya karena yang keluar dari mulut itu tidak ada tanda baca, tidak ada tanda koma keluar dari mulut gitu, nggak ada. Tapi kita bisa membaca kalimat atau kita bisa memahami kalimat itu dari nadanya misalnya kan. Bedalah antara nada kalimat perintah, nada kalimat tanya, dan kalimat berita. Mulai dari tekanannya, naik turun nadanya itu kan bisa Anda bedakan. Kelima, kalau dia bentuknya kalimat tulis, maka dia harus diawali huruf kapital, diakhiri tanda pengakhir kalimat, yaitu titik kalau kalimatnya berita. Betul? Kemudian seru kalau kalimatnya perintah,
atau kalimat seru, dan atau tanda tanya kalau dia kalimat tanya. Nah, ini biasanya larinya ke sini. Paling sering itu urusannya di struktur. Next. Problematika yang pertama. Kalimat efektif itu, sebuah kalimat itu kadang kehilangan subjek. Nah, jadi problematika pertama kalimat efektif itu sering kejadian yang namanya kalimat itu subjeknya hilang. Atau kalimatnya menjadi tanpa subjek. Kenapa saya katakan hilang? Karena sebenarnya ada. Ya, jadi sebenarnya ada, cuman karena sesuatu hal maka disebut tidak ada. Bingung kan? Jadi ada hal yang antara ada dan tiada, udah kayak hantu itu. Nah, jadi sekali lagi subjek hilang itu sebenarnya kalimat memiliki subjek, namun dianggap tanpa subjek karena hal tertentu. Nah, biasanya hal tertentu itu apa akibatnya? Karena subjek diawali kata depan. Nah, ini nih. Sering kejadian ya, orang membuat kalimat itu diawali dengan kata depan yang harus dia menjadi keterangan malah dianggap subjek. Ya, sebenarnya kalimat memiliki subjek namun dianggap tanpa subjek karena hal tertentu, misalnya karena subjek diawali kata depan. Nah, bagian yang bisa mengawali kalimat itu di depan kalimat itu ya. Kalimat itu bisa diawali dua. Pertama, dia bisa diawali oleh keterangan. Kapan dia diawali keterangan? Ketika cirinya diawali kata depan atau diawali kata sambung. Nah, kenapa ini? Karena ya inilah cirinya keterangan. Keterangan itu selalu diawali, ya, yang namanya keterangan kalimat itu selalu diawali kata depan atau kata sambung. Ya, itu selalu. Maka kalimat bisa diawali oleh keterangan. Bisa, asalkan setelah keterangan, sebelum dia ketemu dengan subjek, dia harus dipisah dengan tanda koma dari subjek. Nah, itu. Nah, kedua, dia bisa diawali subjek. Nah, kalau dia diawali subjek berarti tidak boleh didahului kata depan, ya, atau kata sambung. Tidak boleh. Kenapa? Ya tadi balik lagi, karena cirinya si kata depan dan kata sambung ini ya, itu adalah ciri dari yang namanya keterangan. Jadi jangan maksakan kata depan atau kata sambung kalau memang dia harusnya subjek. Nah, contoh misalnya seperti ini, ada kalimat macam begini. Ada kalimat bunyinya nah, misalnya gini. Dalam rapat ini membahas tentang rencana perkuliahan. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang tidak memiliki subjek. Atau saya pisahkan dulu di sini ya, jangan di sini supaya nanti kita bisa pindah-pindah. Ini. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Kalimat ini diawali oleh kata dalam. Ini ya, sini ada dalam nih. Dalam ini kelas katanya kata depan. Karena dia kata depan, berarti dia nanti mengakibatkan munculnya yang namanya keterangan. Keterangan apa ya? Keterangan tempat. Nah, kemudian di sini ada kata ini. Kata ini adalah pembatas. Dia sebenarnya batas subjek sebenarnya. Ya, tapi dia fungsi utamanya adalah pembatas. Nah, berarti dari dalam sampai ini karena dia pembatas, berarti sampai sini ya ada batas fungsi gramatikal di situ, ya, batas struktur di situ. Kemudian ini ada kata membahas. Membahas ini kelas katanya kata kerja, berarti dia bisa jadi predikat, ya kan? Kemudian di sini ada tentang. Nah, tentang ini juga kata depan. Berarti ini ke belakang semuanya juga keterangan. Nah, sekarang
karena ini diawali kata depan dan menghasilkan keterangan tempat, berarti dari kata dalam sampai kata ini, karena ini pembatas, ini juga menjadi keterangan. Nah, sekarang ingat ya, apa syarat minimalnya yang namanya kalimat? Harusnya ada subjek dan ada predikat. Oke, predikat sudah ada, aman. Nah, sekarang mana subjeknya? Tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan kalimat yang subjeknya hilang. Solusinya gimana? Kalau ada kalimat seperti ini, dicoba dulu, buang kata depan. Ya, buang kata depan. Ini kan biang keladinya si dalam ini yang menyebabkan dia jadi kata depan jadi keterangan. Nah, ketika dalam dibuang berarti kata depannya nggak ada, berarti dia bukan jadi keterangan tempat. Bacanya nanti seperti apa? Kita pindahkan ke bawah. Nanti bunyinya menjadi rapat ini membahas tentang rencana perkuliahan. Oke, berarti rapat ini. Oke, di sini sudah tidak ada kata depan. Di belakangnya ada pembatas. Nih ada pembatas ini, berarti batasnya sampai sini. Ini pembatas apa? Pembatas subjek. Membahas, ini kata kerja, berarti ini masih bisa jadi predikat. Kemudian tentang ini masih kata depan, berarti ini sampai sini bisa jadi keterangan. Nah, polanya akhirnya menjadi membentuk pola, ada subjek, ya, kemudian ada predikat, kemudian di belakangnya keterangan. Nah, setidaknya kamu sekarang sudah punya subjek dan predikat, berarti sudah aman kan? Aman, sudah. Berarti subjeknya sudah ada, sudah memenuhi syarat minimal kalimat, dan gagasannya sudah utuh. Begitu. Karena kalau ditanya, kalimat ini membicarakan tentang apa atau siapa? Membicarakan tentang rapat. Rapatnya ngapain? Rapatnya membahas. Gitu ya. Apa yang dibahas? Tentang rencana perkuliahan. Ya, sebenarnya ini tidak boleh. Ini tidak boleh nih tentang rencana perkuliahan ini. Ini harusnya tidak ada kata tentang. Jadi rencana perkuliahan ini harusnya sudah bisa menjadi objek. Ya, perbaikannya. Dan sekarang kalau kita rapikan kalimat ini, misalnya kita rapikan. Nah, kita hapus dulu ya. Ini kita rapikan. Nah, kalimat ini kalau mau dirapikan tidak boleh pakai tentang. Nah, begini harusnya. Rapat ini membahas acara rencana perkuliahan. Kenapa di sini harus dipaksakan dirapikan tanpa tentang? Karena tentang itu mengakibatkan keterangan. Padahal membahas ini adalah kata kerja transitif wajib. Transitif wajib itu berarti setelah predikat wajib muncul objek. Ini harus. Jadi di sini harus dibuang dulu tentangnya, maka dia bisa jadi rencana perkuliahan. Oke, di sini ada contoh lain. Bunyinya kalimat dalam buku itu menjelaskan tips-tips mendapatkan beasiswa. Nah, ini juga perkaranya sama. Persoalan subjeknya hilang. Kita lihat di sini ada kata dalam. Ya, berarti ini jadi keterangan. Sini ada batasnya itu, berarti dari sini sampai sini keterangan. Menjelaskan, ini sudah jadi kata kerja, berarti ini bisa jadi predikat. Kemudian tips-tips mendapatkan beasiswa. Tips-tips mendapatkan beasiswa ini jadi objek. Ya, karena kan apa yang dijelaskan? Tips-tips mendapat beasiswa. Nah, sama ya. Kejadiannya gara-gara dalam. Nah, solusinya gimana? Udah, buang saja dalam. Jadi nanti kalimatnya sudah bukan lagi keterangan, karena di situ sudah menjadi buku itu, berarti bisa menjadi subjek. Intinya begini, kalimat yang subjeknya hilang itu biasanya dia mengambil pola, ada keterangan, kemudian langsung predikat. Keterangannya ini berarti diawali preposisi. Ya, preposisi bla 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 pakai ini atau pakai itu atau pakai tersebut, ya. Kemudian di belakangnya diikuti dengan kata kerja. Nah, preposisi inilah yang jadi keterangan dan kata kerja ini jadi predikat. Nah, solusinya buang, ada dua sebenarnya ya. Pertama, buang preposisi atau buang kata depan. Kayak gini. Ya kan? Yang ini dibuang nih. Ini dibuang. Nah, ada solusi keduanya sebenarnya. Jadi solusinya ini ada dua. Yang kedua, solusinya adalah pasifkan. Bisa. Dibuat jadi pasif. Ya, misalnya kayak begini. Kalimat ini yang tadi dalam buku itu bisa kita akalin sebenarnya. Dibuat jadi pasif. Misalnya jadi begini. Di dalam buku itu dibahas tips mendapatkan beasiswa.
dikasih begini jadinya nanti. Dibahas. Tips-tips untuk mendapatkan beasiswa dibahas. Nah, ini bisa jadi pasif seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Problem yang kedua adalah subjek ganda. Jadi kalimat ingat ya, dia harus punya satu subjek yang jelas. Ya. Kalimat harus punya satu subjek yang jelas. Kalau misalnya Anda harus menampilkan di situ lebih dari satu orang, misalnya orangnya jadi 2, harus dibuatkan konjungsi. Jadi harus digabungkan dulu menjadi satu struktur pakai kata penghubung. Ya. Nah, jadi jika ada 2 hal yang dirujuk, gabungkan jadi satu kesatuan dengan konjungsi. Nah, karena kalau tidak seperti itu, maka akan muncullah subjek ganda. Atau solusi keduanya, perhatikan juga subjek yang semestinya menjadi keterangan. Nah, contoh kalimat kayak begini deh, kasih lihat ya. Jadi ini ada 2 hal yang perlu perhatikan, ini sama ini. Nah, coba lihat. Coba cermati kalimat A ini, bunyinya pembangunan jembatan desa ini kami dibantu anggota TNI. Nah, lihat di sini ada pembatas ini ya, pembatas subjek. Ada ini, kemudian ada kami, kemudian dibantu, kemudian anggota TNI. Dibantu ini kata kerja, dia pasif. Ya, tapi bisa sudah jadi predikat. Kemudian anggota TNI ini yang membantu, berarti dia objeknya. Kami ini subjek. Tapi perhatikan di depan sini. Ingat ya, kata ini itu pembatas dan dia biasanya menjadi batas subjek. Nah, berarti di sini juga bisa jadi subjek dong. Iya kan? Ini juga bisa jadi subjek dong kalau ini jadi pembatas. Nah, sekarang masa iya satu kalimat subjeknya ada 2 dan 2 kalimat dan 2 subjek itu berpisah? Harusnya dia menggunakan harusnya dia terhubungkan. Nah, cuman kalau kita hubungkan misalnya gini ya. Masuk akal kalau kalimatnya kita perbaiki jadi seperti ini misalnya. Nah, kan aneh ya, pembangunan jembatan desa ini dan kami dibantu anggota TNI. Lah, masa iya pembangunan jembatan desa disatukan dengan kami? Padahal kita kan, aduh. Ya, hilang. Ya, harusnya hilang fokus, pembangunan jembatan desa ini kami dibantu anggota TNI. Nah, kalaupun misalnya di sini kita mau tambahkan kata sambung misalnya, pakai dan. Kan kalimatnya tetap tidak logis karena yang namanya pembangunan jembatan dan kami itu tidak mungkin disejajarkan. Kami adalah orang, pembangunan adalah proses. Itu 2 kata benda yang jenisnya berbeda. Dan bagaimana caranya menghubungkannya kan nggak bisa ya. Berarti kita tidak bisa membuat perbaikan seperti ini. Perbaikan ini keliru. Nah, kita katakannya ini berarti keliru. Terus perbaikannya gimana yang tepat? Perbaikan yang tepat adalah mengorbankan salah satu unsur itu menjadi keterangan. Karena unsur pembangunan jembatan desa ini sebenarnya harusnya berposisi sebagai keterangan. Coba kita perbaiki menjadi begini. Nah, baru deh muncul. Oh iya, betul. Di situ ada keterangan yang jelas. Ya kan? Karena di depannya kata pembangunan itu dia diawali dengan kata dalam, berarti dari dalam pembangunan, ini lihat ya ada batasnya ini, berarti batasnya sampai sini, ini sudah bisa menjadi keterangan. Sisanya, kami tetap subjek, dibantu jadi predikat, anggota TNI adalah objek. Jadi, sudah jelas, satu subjek, satu predikat ini berkaitan di sini. Nah, yang ini jadi apa? Keterangan aja. Itu subjek kalau ganda. Nah, problem ketiga juga ada kalimat yang kehilangan predikat. Nah, jangan salah ya, bukan cuma subjek yang bisa hilang, ternyata predikat juga bisa saja hilang. Nah, kenapa bisa ada kalimat yang tidak punya predikat atau predikatnya hilang? Kalimat tanpa predikat itu biasanya diakibatkan oleh pemaksaan. Pemaksaan ya, saya di sini kasih tanda kutip dulu, pemaksaan. Karena yang pakainya maksa. Harusnya tidak bisa, malah dipaksakan supaya jadi bisa. Pemaksaan keterangan yang berbentuk frasa preposisional diawali kata depan ya sebagai predikat. Ingat ya, frasa preposisional yang diawali kata depan itu akan menyebabkan munculnya keterangan.
Nah, tapi di kalimat itu ternyata dia dipaksakan dianggap sebagai predikat, padahal nggak bisa. Contohnya kayak gini. Supaya ini terlalu istilah kan. Misalnya kita kasih contoh begini. Ini contoh kalimatnya. Nah, 4 kalimat ini contoh kalimat yang predikatnya hilang. Pak Iwan masih di kantor, kami sudah di tempat indekos, mereka pernah ke Bali, dan Yanti belum ke pasar. Ini contoh-contoh kalimat yang seolah-olah dia punya gagasannya sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita anggap, bukan dipikir-pikir, dianggap, sebenarnya dianggap udah jelas. Tetapi sebenarnya secara struktur, dia masih keliru. Keliru secara struktur. Ingat ya, yang namanya keterangan, itu biasanya berupa frasa preposisional diawali kata depan. Jadi kalau di situ ada kata depan atau preposisi atau konjungsi lah, bisa konjungsi juga. Ketemu dengan sesuatu, itu ujung-ujungnya akan menjadi keterangan. Nah, sekarang lihat di sini. Ada kata Pak Iwan. Pak Iwan ini bisa menjadi subjek. Ya, karena tidak diawali kata depan kan, dia ada di depan. Oke, dia orang bisa jadi subjek. Kemudian masih. Kemudian di kantor. Di kantor ini ada preposisi. Berarti ini keterangan. Keterangannya apa? Keterangan tempat, kita kenal itu di kantor. Nah, kemudian di sini ada kata masih. Masih ini bisa nggak jadi predikat? Ternyata dia nggak bisa jadi predikat. Kenapa? Kata masih itu masuk ke dalam kelompok kata yang disebut sebagai adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan itu fungsinya memberi watas atau memberikan penjelasan tambahan terhadap kata kerja. Jadi dia polanya adverbia itu ketemu dengan kata kerja atau bisa juga kata sifat. Nah, adverbia itu kalau dia berdiri sendiri dia tidak bisa menjadi predikat. Dia harus ketemu dulu dengan kata kerja atau kata sifat baru jadi bisa predikat. Kenapa? Sekali ini saya ingetin lagi, predikat di dalam bahasa Indonesia itu biasanya berupa kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, cari kata benda, atau kata sifat, atau kata bilangan. Ini aja 4, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan. Nah, lain dari itu, dia tidak bisa dikatakan predikat. Nah, maka adverbia yang berdiri sendiri, itu tidak bisa dikatakan sebagai predikat. Dia harus ketemu dulu dengan kata kerja, atau ketemu dengan kata sifat, baru bisa jadi predikat. Nah, contoh adverbia itu apa saja? Nah, contoh adverbia itu antara lain kata seperti sudah, akan, belum, pernah, tidak, baru, masih, tadi, cukup, agak, terlalu, sekali. Ini kalau dia belum ketemu dengan kata kerja atau kata sifat, dia tidak bisa dikatakan sebagai predikat kecuali kata ini. Ini ada kecualinya nih. Ini. Baru itu kan bisa jadi kata sifat sendiri ya. Itu barang baru. Wah, itu udah ada predikatnya. Nah, ini hati-hati saja dengan kata ini, baru. Ini yang perlu dicermati ya. Memang butuh pemahaman lebih kalau yang ini tentang kata baru. Yang jelas sudah, akan, belum, pernah, tidak, masih, tadi, cukup, agak, terlalu, sekali, dan banget itu semuanya masuk ke jenis kata keterangan. Dia nggak bisa jadi predikat berdiri sendiri. Nah, intinya solusinya gimana? Nah, solusinya adalah memberikan kata kerja. Satu, kalau dia memang butuh kata kerja, beri kata kerja. Atau kalau dia butuhnya kata sifat, berikan kata sifat. Tapi yang sering kejadian tuh yang ini kok, yang nomor 1 ini, beri kata kerja. Contoh misalnya di sini, kalimat kedua. Kalimat kedua juga kami ini subjek ya, subjek. Sudah ini adalah adverbia, kata depan, kata keterangan, sorry. Di ini ada kata depan, tempat indekos ini berarti keterangan. Artinya dia tidak punya predikat. Nah, supaya dia menjadi utuh, supaya ada predikatnya, yang harus dilakukan adalah tinggal berikan saja di situ satu kata kerja. Misalnya, kami sudah tiba. Itu. Atau mereka pernah pergi ke Bali. Ya, atau Yanti belum berangkat ke pasar. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan saja predikat. Karena kalau tidak ada predikat kan belum tinggal ditambahkan kata kerja. Karena tanpa kata kerja ya dia tidak bisa menjadi jadi predikat yang utuh. Nah, begitu di sini ada kata kerja, 2 ini sudah bisa menjadi predikat. Ya, sisanya ini tadi tetap keterangan tempat. Ini juga keterangan, ya kan? Ini juga keterangan.
Nah, ini mereka, ini subjek, Yati ini subjek. Di sini sudah ada adverbia, pernah. Tinggal ditambahkan apa di belakangnya? Tinggal ditambahkan kata kerja, pergi. Nah, nanti dua ini akan bergabung membentuk satu predikat. Sama dengan yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, sudah utuh kan ya? Di sini sudah ada subjek ketemu predikat, sini ada subjek ketemu predikat, sini subjek predikat. Yang ini yang masih salah. Nanti ketika dia ditambahkan setelah masih sini misalnya, masih berada misalnya, baru bisa menjadi kalimat yang utuh. Seperti itu. Nanti, baik, bentuk kesalahan selanjutnya tentang penggunaan konjungsi atau preposisi. Ya, ada beberapa kata depan dan kata sambung yang seringkali keliru dipakai, mulai dari pemaknaannya sih, yang paling sering ya, salah pemaknaan. Oke, pertama, penggunaan kata depan tentang. Ya, kata depan tentang tidak boleh mengikuti kata kerja transitif wajib. Kenapa? Karena yang namanya kata depan tentang itu mengakibatkan, ya namanya kata depan ya, kata depan itu pasti mengakibatkan yang namanya kalimat menjadi bagian yang diikuti kata depan itu menjadi keterangan. Nah, kita lihat contohnya begini. Nah, kayak gini misalnya ya. Kegiatan pramuka. Nah, ini kalimat seperti ini ya. Pak guru menceritakan tentang pengalamannya saat mengikuti pramuka. Di sini Pak guru jadi subjek, menceritakan ini predikat. Nah, tentang ini mengakibatkan kata dan seluruhnya ini ke belakang semuanya menjadi keterangan. Padahal menceritakan itu adalah kata kerja transitif wajib. Buktinya apa? Coba misalnya Anda buang ini, tidak dibaca. Pak guru menceritakan. Tidak bisa kalimat itu selesai kan ya sampai di situ. Pak guru menceritakan, tidak bisa. Kalimatnya harus meminta objek. Jadi harus ada objek yang muncul setelah predikat. Nah, objek itu sebagai apa? Sebagai target dari predikatnya. Artinya apa yang diceritakan oleh predikat, apa yang diceritakan oleh subjek, itu adalah objek. Nah, permasalahannya di sini tidak ada objek, yang ada adalah keterangan karena ada tentang. Ini ke sini semuanya jadi keterangan. Nah, jadi kata kerja transitif itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Oke, subjeknya udah ada, predikatnya sudah ada, tetapi objeknya tidak ada. Yang muncul malah keterangan. Nah, supaya ini menjadi kalimat yang benar, maka kita ubah kalimatnya menjadi Pak guru menceritakan pengalamannya. Atau mungkin ini lebih bagus kalau kita coret begini aja ya, supaya lebih jelas. Dicoret, set. Nah, dengan hilangnya kata tentang, ya, sisanya ke belakang ini, mulai dari pengalamannya saat mengikuti pramuka, ini bisa dikatakan objek. Gitu ya. Contoh lain, ada kalimat berbunyi mereka mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Nah, sama di sini kata mereka bisa jadi subjek, kemudian mempresentasikan ini adalah kata kerja, ya, dan ini kata kerjanya transitif wajib. Buktinya apa? Coba baca kalimatnya selesai sampai sini. Mereka mempresentasikan, titik. Gak bisa, dia harus minta objek, dia minta apa, harus dijelaskan apa yang dipresentasikan. Ya, jadi subjek, predikat, maka di sini harus objek. Nah, permasalahannya adalah di sini ada kata tentang. Tentang ini mengakibatkan dari sini sampai belakang alih-alih sebagai objek, dia malah jadi keterangan. Nah, supaya menjadi kalimat yang baku, maka solusinya sama, harus dibuang kata tentang. Bukan berarti kata tentang itu tidak dipakai, maksudnya tidak bisa dipakai, boleh, cuman tolonglah pakai pada tempatnya. Itu bukan dipakai sembarangan. Jadi ini bisa dicoret. Coret tentang, nah sisanya ini tetap sebagai objek.
faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Jadi nanti bunyinya gini aja. Mereka mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Seperti itu. Yang kedua adalah konjungsi jika dan maka. Ini jika dan maka itu tidak boleh muncul berdua ya, satu pasang atau sepasang dalam satu kalimat. Kenapa? Karena dua-duanya ini adalah konjungsi hubungan bertingkat. Jadi ini dua-duanya konjungsi subordinatif istilahnya. Subordinatif itu berarti bertingkat. Ya, bertingkat. Nah, karena dia bertingkat berarti semua klausa yang diawali dengan jika dan maka semuanya jadi anak kalimat. Dan itu nggak boleh. Kalimat majemuk bertingkat itu, KMB itu ya, harus ada satu klausa induk ditambah terserah berapa klausa anak. Jadi tidak boleh semuanya anak, harus ada induknya. Nah, cirinya induk apa? Induk tidak boleh pakai yang namanya konjungsi subordinatif, ya, tanpa konjungsi. Nah, yang pakai konjungsi ini si anaknya, pakai konjungsi. Konjungsinya nanti taruh di tengah. Nah, simpulannya kayak begini misalnya. Kita kasih contoh kalimat aja supaya bisa lebih jelas. Nah, kalimatnya seperti ini. Jika masyarakat taat aturan, maka disiplin bisa menjadi budaya. Nah, jika, ingat ya, ini konjungsi. Kemudian maka ini juga konjungsi. Nah, kemudian di sini ada masyarakat, ini jadi subjek, taat aturan ini predikat, disiplin ini subjek, bisa menjadi ini predikat, budaya objek. Pelengkap. Menjadi itu intransitif, dia nggak punya objek. Nah, intinya di sini ada dua klausa. Ini klausa pertama sepasang, ini klausa kedua sepasang. Nah, lihat, perhatikan. Konjungsi saya pernah bilang ya, satu konjungsi itu mewakili dua klausa. Jadi tidak boleh dua konjungsi, dua klausa. Itu saja sudah keliru, kan? Kedua, dua-duanya adalah konjungsi subordinatif. Berarti yang ini jadi anak kalimat, yang ini juga anak kalimat. Padahal syaratnya apa? Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu harus punya satu klausa induk dan terserah berapa klausa anak. Yang penting ada dulu induknya. Nah, di sini mana? Ini anak, ini anak. Terus mana klausa induknya? Tidak ada. Kenapa tidak ada klausa induk? Karena tidak ada yang tanpa konjungsi. Maka harus dipilih satu, korbankan supaya bisa menjadi induk. Nah, biasanya yang kita korbankan itu yang pakai maka. Ini tinggal dibuang. Ya, jadi nanti kalimatnya menjadi ini nanti bukan jadi anak, tetapi ini bisa menjadi induk. Nah, ini menjadi induk. Baru muncul induknya. Ya kan? Jadi nanti bacanya menjadi jika masyarakat taat aturan, disiplin bisa menjadi budaya. Nah, jadi ini klausa induk segini. Klausa anaknya itu mulai dari jika sampai tanda koma. Seperti itu. Nah, masih berhubungan dengan soal si konjungsi dan preposisi tadi, perlu kita ingat juga bahwa yang namanya ada beberapa konjungsi ya, yang dia statusnya tidak boleh mengawali kalimat tunggal. Karena dia adalah konjungsi, berarti dia menghubungkan kalimat klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Artinya kalimatnya harus majemuk. Ya, kedua, memang dia harus ditaruh di tengah. Dia harus ada di tengah. Misalnya kata tetapi, sedangkan, melainkan, karena, maka, dan padahal, dan semua konjungsi antar klausa. Ya, kayak misalnya jika itu tidak boleh satu kalimatnya hanya satu klausa, dia harus dua klausa. Silakan pakai, tapi harus kalimat majemuk, tidak boleh tunggal. Nah, kalau tetapi, sedangkan, melainkan, karena, maka, padahal, ini biasa mengawali kalimat tunggal. Tetapi dia memang tidak boleh, intinya dia tidak boleh lah, ya, tidak boleh dipakai di depan kalimat tunggal, harus kalimatnya majemuk kalau mau, dan dia harus di tengah. Nah, contoh biasa seperti ini. Oke, coba perhatikan contoh kalimat berikut ini di sebelah kanan. Ada 3 kalimat ya. Pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem pembelian barang dengan angsuran kredit memudahkan orang untuk membeli barang. Kemudian di sini ada konjungsi karena.
Oke, dengan harga yang lebih murah orang sudah mendapatkan barang yang diinginkan. Sehingga banyak orang dewasa ini di sini pakai lagi konjungsi. Nah, dua konjungsi ini penggunaannya tidak tepat. Kenapa? Karena perhatikan, sebelum kata karena itu ada tanda titik. Artinya karena ini berada di awal kalimat, padahal harusnya dia ada di tengah. Ini konjungsi antar klausa yang posisinya kalau tidak paling depan ya di tengah. Kalaupun dia di paling depan, dia harus kalimat majemuk. Ya, padahal di sini adalah kalimat tunggal. Karena dengan harga yang lebih murah, orang sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Ini jadinya harusnya harusnya menjadi satu klausa. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya adalah menghubungkan karena dengan artinya atau gini, kalimatnya bisa dirapatkan. Jadi kalau kita mau mempertahankan kata karena itu, berarti di sini harus dibuang titiknya, kemudian dijadikan huruf kecil, jadikan satu kalimat. Nah, tapi perhatikan lagi di sini, ada lagi kata sehingga. Sehingga juga merupakan kata sambung ya, konjungsi. Yang penempatannya juga tidak tepat. Kenapa? Karena sehingga itu adalah konjungsi antar klausa. Dia tidak boleh mengawali kalimat. Lihat di sini akhir dan dia berada di paling depan, artinya dia mengawali kalimat. Nah, penempatan seperti ini tidak betul karena dia harus berada di tengah. Nah, sekarang solusinya gimana? Solusinya ya pertama kita harus merapatkan dulu. Nah, ini buang aja ya Nah, ini bisa dibuang titiknya kemudian dijadikan sehingga. Oke, sekarang semua kalimat berarti menjadi gabung jadi satu kalimat. Awalnya 3 kalimat jadi satu kalimat. Tetapi coba baca kalimatnya panjang sekali. Banyak orang yang beranggapan bahwa sistem pembelian barang dengan angsuran kredit memudahkan orang untuk membeli barang karena dengan harga yang lebih murah orang sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan sehingga banyak orang dewasa. Itu panjang sekali. Saya satu tarikan napas saja nggak selesai. Nah, supaya kalimat ini efektif, bisa menyampaikan gagasan dengan jelas, artinya apa yang jadi fokus orang juga paham. Tadi kita tahu bahwa di sini ada kata karena ya menghubungkan. Ini bisa saja kita potong di sini. Kemudian pakai dengan. Nah, jadi dibuat menjadi 2 kalimat, dipotongnya di karenanya buang. Ya, karena sekali lagi dia tidak boleh di awal kalimat kalau cuma kalimat tunggal. Jadi buang aja, selesai. Jadi kalimatnya menjadi 2. Banyak orang yang beranggapan bahwa sistem pembelian barang yang dengan angsuran kredit memudahkan orang untuk membeli barang. Dengan harga yang lebih murah, orang sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan sehingga banyak orang dewasa ini membeli barang-barang mewah dengan cara mengangsur kredit. Begitu. Jadi hubungan sebab akibatnya terjadi di kalimat kedua. Ya, itu ya. Jadi tolong pakai konjungsi itu dengan tepat dan juga diatur panjangnya kalimat. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Karena ya pendek sih nggak ada masalah, cuman yang sering bermasalah itu yang terlalu panjang. Nah, oke, sekarang coba lihat contoh ini. Ini adalah contoh salah satu proposal penelitian yang proposal ya, kalau nggak salah apa skripsi. Proposal penelitian kayaknya ini yang ditulis oleh salah satu kakak Anda. Kita lihat, coba lihat di halaman 6. Coba perhatikan kalimatnya yang di paragraf berapa ini, ada di bawah ini, kalau nggak salah. Nah, ini nih, coba cermati kalimat ini di paragraf yang ini. Agar pembeli mengetahui produk yang ditawarkan tersebut, maka perusahaan menawarkannya melalui kegiatan promosi. Ya, perhatikan di situ ada 2 kata depan. Nih, ada agar, kemudian di sini maka. Ya, ini nggak boleh ketemu 2 seperti itu. Pakai 1 aja. Jadi kalau mau pakai agar, berarti ini nggak ada. Di sini pakai koma. Agar pembeli mengetahui produk yang ditawarkan tersebut, perusahaan menawarkannya melalui kegiatan promosi. Nggak bisa berarti ya, ini cuma memang dia harus di situ karena makanya harus dicoret ternyata. Karena di sini hubungannya tujuan. Jadi di sini berikan dulu tujuan, bukan sebab akibat. Jadi nggak bisa ditukar. Memang harus di sini. Jadi dibuang maka di sini berikan koma. Kemudian perhatikan di sini. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang dihasilkannya sehingga mereka, nah ini betul. Cuman ini nggak perlu ada koma. Langsung saja sehingga, ini udah betul. Nah, cuman yang keliru adalah ini, dan itu nggak boleh di awal. Ya. Di sini kalau misalnya mau diganti hubungan penambahan, tidak perlu ya, tidak perlu pakai hubungan penambahan. Ini juga sudah bisa
Tinggal ini dibuat jadi kapital. Udah nyambung itu. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang dihasilkannya sehingga mereka mengetahui dan selanjutnya akan melakukan pembelian. Dari kegiatan ini diharapkan akan, berarti ini tidak boleh juga ada. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan. Kenapa akannya saya coret? Karena diharapkan dengan akan itu sama-sama hal yang belum terjadi. Akan itu belum terjadi, diharapkan juga belum terjadi, sama aja. Ya kan, jadi sudah saja kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan. Lihat lagi di bawah. Nih keluar nih, sehingga. Sehingganya perhatikan, ini tanda titik kemudian dia di awal. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi ini kalau ini kalimatnya kan masih pendek, berarti ini bisa dibuang. Jadi ini nanti S-nya kecil, langsung disatukan. Dalam kegiatan ini perusahaan dihadapkan pada masalah penelitian artief media yang digunakan sehingga media yang akan digunakan perlu diukur. Yang kurang adalah tanda titik. Ya, proposal penelitian skripsi itu banyak sekali kekeliruan seperti ini. Kenapa? Karena ya ketika mereka mempelajari bahasa Indonesia mungkin hal seperti ini kurang diperhatikan. Ya, seperti itu. Jadi nanti Anda ini jadi bahan belajar supaya nanti kesananya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Masalah berikutnya di kalimat tidak efektif adalah soal ketidakhematan kata. Ya, banyak penyebabnya kalimat itu menjadi tidak hemat kata. Tapi di sini saya rangkumkan ada 3 yang paling sering menjadi penyebab. Pertama, penyamakan berlebihan. Kedua, deretan kata bersinonim. Ketiga, deret kata hipernim. Nah, penyamakan berlebihan ini ya biasanya terjadi ketika Anda menggunakan kata-kata seperti setiap, ya, parah, beberapa, seluruh, ya, kemudian sebagian, dan kata-kata yang maknanya pasti jamak, termasuk kata sedikit, banyak. Ya, sedikit dan banyak itu berlawanan, tapi bukan berarti yang satu lebih dari satu dan satu tunggal. Pokoknya menyatakan penjamakan kemudian diikuti dengan kata ulang. Ini sering. Misalnya contohnya para siswa, siswi, ya kan? Beberapa anak, seluruh buku, sebagian uang misalnya, kayak begitu. Ya, macam-macam. Semua itu adalah penggunaan penjamakan yang berlebihan. Kalau menemukan yang seperti ini, Anda tinggal pilih salah satunya. Pertama bisa dibuang kata seperti paraknya atau beberapanya, atau justru dibuang kata ulangnya satu. Jadi seluruh buku atau sebagian uang. Atau di sini juga bisa ya, bukan beberapa anak-anak, misalnya dibuang satu anak-anaknya, dipertahankan kata beberapanya. Jadi beberapa anak boleh. Yang penting jangan dipakai berdua sekaligus. Pilih salah satu, apakah pakai kata penjamak atau pakai bentuk kata ulang. Kemudian yang B adalah deretan kata bersinonim. Ada tuh kata-kata yang maknanya sama aja tetapi akhirnya dipakai bareng. Dan akhirnya menjadi tidak efisien ya. Yang kayak tadi itu saya jelaskan. Antara diharapkan dengan akan. Ya kalau diharapkan pasti akan. Orang diharapkan dan akan itu dua-duanya belum terjadi. Kan begitu. Diharapkan datang, akan datang, ya sama aja. Kejadiannya bukan sekarang, nanti. Kan gitu. Nah, sama seperti kata-kata seperti ini misalnya. Bla 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 sudah pernah dibahas sebelumnya. Apa coba bedanya antara sudah pernah dengan sebelumnya? Kalau sudah kan pasti pernah. Iya kan? Ini nih. Yang namanya sudah itu pasti pernah. Dua-duanya pas. Bahasa Indonesia kan begitu. Kalau sudah ya pasti pernah. Dan yang sebelumnya terjadi itu ya pasti sudah. Kan gitu, balik lagi. Sama aja. Nah, kemudian ada kata lagi misalnya seperti agar supaya. Agar supaya itu agar dan supaya sama. Dua-duanya konjungsi atau kata depan. Fungsinya menyatakan tujuan. Ya, agar supaya kita misalnya mendapatkan guna dan manfaatnya. Lah ilah, apa bedanya? Guna itu kan manfaat. Ya kan, guna ya kecuali guna-guna ya. Kalau guna-guna itu sihir. Guna dan manfaat sama aja. Agar dengan supaya sama. Tidak ada bedanya. Jadi cukup dipakai salah satunya. Jadi kayak gini ya, sudah dibahas atau pernah dibahas atau dibahas sebelumnya. Atau agar kita mendapatkan guna atau agar mendapatkan manfaatnya. Supaya kita mendapatkan gunanya atau supaya kita mendapat, pilih salah satunya, tidak perlu semua dibawa.
Contoh lain, misalnya amat, sangat, terlalu, mahal, sekali. Oh, tambahin aja banget. Terus aja kan, itu udah lebay lah, terlalu banyak menggunakan seperti itu. Nah, termasuk nih karya ilmiah, seringkali ada yang menuliskan seperti ini ketika membuat kalimat kutipan. Menurut ya, siapa ahli bla bla bla, kemudian di sininya mengemukakan atau menjelaskan atau mengatakan. Kemudian pakai bahwa. Nah, ini juga sama. Tidak perlu dipakai dua-duanya. Anda pilih mau pakai menurut, ya, menurut, atau pakai mengemukakan, menjelaskan, dan mengatakan. Itu semuanya sama. Sama-sama merujuk bahwa kalimat yang dikatakan ini adalah kalimat kutipan tidak langsung. Kalimat kutipan. Ya, diambil dari kalimatnya orang. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, ini lagi proposal punyanya senior kalian, saya ambil. Ini kejadian beneran, saya bikin materi seperti ini bukan karena tidak kejadian beneran. Makanya saya buat materinya yang berdasarkan kasus yang ditemukan di kampus. Nih lihat, di sini ada menurut, kemudian di sini ada mengatakan bahwa. Nah, dua ini tidak perlu dipakai berdua, pilih salah satunya. Kalau Anda mau pakai menurut, berarti ini bisa dibuang. Kalimatnya menjadi menurut Niti Semito 2011 halaman 40, di sini koma. Motivasi bersifat bla 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 dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau misalnya Anda tidak mau pakai tidak mau pakai menurut, ini dibuang. Mengatakan bahwa dipertahankan. Jadi kalimatnya menjadi Niti Semito 2011 halaman 40 mengatakan bahwa motivasi bersifat bla 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 dan seterusnya. Ya, jadi ini jangan sampai dipakai berdua karena ini ya kata sedikit dua ekspresi ini menurut dan mengatakan itu harus dipilih, jangan dipakai berdua ya. Yang ketiga adalah deret kata hipernim atau kata umum dengan kata khusus. Jadi ada yang disebut kata umum dan ada yang disebut kata khusus. Nah, kata umum itu biasanya kategori yang lebih besar, kata khusus itu anggotanya. Ya, jadi kata umum itu katakanlah dia kelompok ya, di sini ada kata khusus dan ada kata khusus yang lain. Contohnya gini, ada kata misalnya warna misalnya. Warna ini kata umum. Kenapa disebut kata umum? Karena ada warna jenis yang lain. Misalnya ada merah. Ya, merah itu kan pasti warna putih. Ya, kemudian ungu misalnya atau jangan coklat. Coklat ambigu. Bisa makanan bisa warna. Biru misalnya. Ya, ini udah jelas-jelas semuanya warna. Merah, putih, ungu, biru itu warna. Jadi kalau dikatakan warna, kita nggak tahu warnanya warna apa. Tapi kalau disebut merah, oh iya itu jelas warna. Nah, ketika ada deret antara kata umum dan kata khusus yang muncul sekaligus, itu bisa dibuang kata umumnya. Kita cukup pakai kata khusus. Kenapa? Karena kata khusus ini sudah memuat makna kata umum. Kan kayak tadi ya dibilang. Kalau dibilang warna, ya kita nggak tahu warnanya apa, belum spesifik. Tapi kalau dikatakan nih ungu, oh ya itu pasti sudah warna. Jadi kalau disebut nih sudah disebut kata kerjanya, otomatis kata umumnya juga terbayang, kan gitu. Nah, sekarang lihat contoh ini. Di sini kita punya kalimat, setiap hari Rabu Pak Hamid mengenakan baju kemeja berwarna putih. Perhatikan di sini ada kata hari dengan Rabu, ya kan? Kemudian ada kata baju dengan kemeja, kemudian warna dan putih. Hari itu kan kata umum, Rabu kata khusus, baju itu kata umum, kemeja kata khusus, warna kata umum, putih kata khusus, sama kayak di atas. Nah, simpulannya apa? Berarti semuanya bisa kita buang, bisa saja kayak begini. Nanti bacanya jadi, setiap Rabu Pak Hamid mengenakan kemeja putih. Kan kita udah korting 3 kata itu. Otomatis lebih efisien kan? Lebih hemat. Karena kita sudah menghemat 3 kata yang tidak perlu dipakai. Karena dia sudah diwakili dengan kata khusus masing-masing. Yang namanya Rabu itu pasti nama hari, gitu aja. Ya kan? Kemeja itu sudah jelas jenis baju. Dan putih, itu tadi sudah digambarkan di sini. Putih itu jelas bagian dari warna. Jadi tidak perlu lagi dipakai kata umum dan kata khusus sekaligus. Nah, itu prinsip ketidakhematan kata di dalam kalimat efektif. Nah, yang keenam tentang kelogisan kalimat
Masalah logis ini berarti nantinya larinya ke struktur dan makna sebenarnya. Nah, cuman yang paling sering kejadian itu sebenarnya larinya ke makna, karena kita sembarang pakai makna kata. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah, seperti 3 kalimat ini. Kalimat A bunyinya kemarin saya naik bus ke Makassar. Perhatikan di sini ada kata naik. Naik itu artinya berpindah dari bawah ke atas. Artinya kalau orang ini betul-betul naik bus, ya katakanlah ini bus, ya kan, ini mobil, busnya. Ya awalnya dia ada di bawah, kemudian dia pindah ke atas. Dia duduknya di sini. Sampai di Makassar. Itu turun di Makassar perjalanan 6 jam, berapa jam itu berarti ya? Dari jam 8 ya, hampir 12 jam kayaknya sampai di Makassar itu masuk angin. Tidak bisa turun dari bus itu, langsung jatuh dia pingsan kayaknya. Muntah-muntah ya. Ya tidak mungkin lah kita naik bus ke Makassar. Kalau ke Makassar itu kita ngapain? Menumpang bus. Menumpang bus atau mengemudi bus. Nah, dengan asumsi bahwa Anda bukan sopir, ya, berarti kan paling diperbaikinya menjadi apa? Kemarin saya menumpang bus ke Makassar. Ya, kecuali kalau Anda memang sopirnya, bisa saja. Kemarin saya mengemudikan bus ke Makassar. Bisa. Cuman kan asumsi di sini kan nggak ada yang supir bus ya. Kalau ada ya nggak apa-apa, silakan pakai. Saya yang mengemudikan bus ke Makassar. Kenapa pakai menumpang? Ya karena Anda duduk di kursi penumpang. Pak, saya tidak menumpang, saya berdiri dari Mamuju ke Makassar ya. Kasihan deh lu. Tapi ya tetap status Anda sebagai penumpang, soalnya Anda bayar gitu. Ya mau bayar tidak bayar sih, kalau Anda naik di situ dan bukan jadi pengemudi, Anda tetap penumpang. Ya kan, di dalam bus itu kan cuma ada 3 ya, ada pengemudi, kernet, sama penumpang. Yang banyak ini kan penumpang, kernet biasa cuma 1 atau 2. Ya, kita lepaskan dulu masalah naik bus, sama kayak naik pesawat ya, jangan dikatakan saya naik pesawat ke Bali. Itu lebih ngeri lagi ya, kalian duduk di atasnya pesawat. Boro-boro, baru lepas dari bandara Tampak Padang, baru naik 200 meter itu pesawat sudah jatuh kalian. Bukannya sampai tewas, tinggal nama. Nah, yang B, Doni membawa mobilnya ke kampus setiap hari. Ngapain mobil dibawa-bawa? Mobil itu dikendarain. Kalau dibawa-bawa capek, berat. Dibawa itu kan berarti dijinjing. Ya, dipakai tangan loh itu, Doni. Ya Pak, kan nyetirnya pakai tangan. Ya emang mobil disetir doang, kan kagak. Diinjak pedal gasnya, dioper giginya, ya kan, di starter kan tidak hanya tanganmu itu yang pegang. Ya kan, kaki juga di situ berfungsi, mata juga berfungsi, yang lain juga berfungsi. Ya, masa ia membawa? Bukan membawa, tetapi mengemudikan. Ya, mobil dikemudikan kan, tidak didorong. Kecuali kalau kalian iseng gitu tiap hari dorong mobilnya ke kampus supaya dibilang we orang kaya. Padahal itu mobil nampang doang di situ, cuman ngejegrek doang gitu. Dia bilang, "Oh, mobilnya si X." Orang kaya Pak, dia ada mobilnya. Iya, nah dorong ke sini ke kampus. C, jalan sedang macet sehingga dia pasti terlambat. Nah, ini yang perlu saya perbaiki ya. Macet itu artinya pergerakannya tersendat. Itu macet. Ya, macet itu artinya pergerakan yang tersendat. Artinya kadang dia bergerak, lebih sering dia berhenti. Nah, permasalahannya, Pak, jalan itu kan memang bisa macet. Yang macet itu bukan jalannya. Yang macet adalah lalu lintas. Ingat ya, macet itu pergerakan. Ya, ini saya kasih ini nih. Macet adalah pergerakan yang tidak lancar. Saya bilang aja begitu. Nah, artinya karena dia pergerakan berarti harus bisa bergerak. Makanya kalau dibilang ya lalu lintas macet. Kenapa dikatakan lalu lintas macet? Karena yang bergerak tuh lalu lintas. Apa itu lalu lintas? Kendaraan yang lalu lalang, yang lewat. Kendaraan itu bergerak. Kecuali diparkir. Iya kan? Ya, kita tidak ngomongin yang diparkir lah, kita ngomonginnya yang bergerak gitu. Mobil itu bergerak, motor bergerak, dan kendaraan lain bergerak. Nah, jalan bergerak nggak? Tidak. Jalan kan diam di situ aja. Mau kalian geleng, mau kalian lindas, kan jalannya nggak menghindar. Di situ aja dia. Berarti kalau jalan itu tidak bergerak, bisakah jalan macet? Enggak. Ya kan, karena macet adalah pergerakan yang tidak lancar. Yang bisa macet itu misalnya air dalam selang. Ya, kalau air dalam selang kita juga keliru kalau kita kan, oh selangnya macet. Bukan, airnya yang macet karena airnya yang bergerak. Selangnya kan dilewati air. Itu analoginya sama ya. Jadi yang lewat di jalan itu kan adalah kendaraannya. Maka kendaraannya yang bisa macet atau lintasnya kita sebut macet. Perjalanan macet bisa.
Karena perjalanan itu kan proses dari pindahnya satu kendaraan ke tempat lain gitu misalnya. Nah, tapi kalau dikatakan jalan sedang macet, jalan nggak bisa macet. Jalan diam di situ aja. Gitu. Ya, itu masih banyak permasalahan lain tentang kelogisan makna kalimat yang menjadi tidak logis dan akhirnya tidak efektif. Karena tidak ada hubungan sebab akibat antara A dan B. Nah, ini termasuk ketika kita membuat kalimat yang misah ya. Jadi kalimat kan paragraf ya. Nanti kita pelajari tentang kelogisan sebuah paragraf. Ini kalimat dulu ceritanya. Nah, selain kalimat yang tidak logis, di dalam teks atau tulisan karya tulis itu sering dijumpai paragraf yang tidak logis. Dan ini lebih fatal. Kenapa? Paragraf itu kan harusnya menyampaikan gagasan. Jadi beberapa kalimat, kemudian dirangkum kan. Oh, kalimat ini nyambung dengan ini, nyambung dengan ini. Berarti yang mau diomongin adalah ini, gitu. Nah, tetapi ada juga paragraf yang seolah-olah semua isinya itu nyambung, padahal tidak nyambung. Bahkan ada yang tidak nyambung sama sekali. Ada yang seperti itu. Nanti kita berikan contohnya. Kayak tadi ya, sekarang kita mulai aplikasi praktis dari bahasa Indonesia. Jadi nanti jangan heran kalau saya juga sering menampilkan contoh-contoh kekeliruan berbahasa, terutama dari karya ilmiah yang pernah dibikin oleh senior-senior Anda. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, oke ya. Materinya mungkin cukup dulu segini. Nanti silakan Anda baca lagi yang ada di PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.